Cara memasang pendulum bola. Bukalah pelan-pelan boxnya, kemudian keluarkan ayunan bandulnya. Nah, buka plastiknya. Mari kita lihat. Pelan-pelan dibuka. Oke, ternyata ada dua, satu bandul dan satu alasnya. Oke. Nah, mari kita akan pasang. Di sini ada 4 lubang dan 2 sisi. Mari kita pasangkan bandul ke dalam alasnya. Nah, ini sisi yang pertama. Masukin lubangnya yang pertama dan kedua barengan. Kemudian tekan pelan-pelan. Tekan sedikit aja ya. Kemudian pasangkan sisi satunya lagi. Ada 2 lubang lagi kan di satu sisi. Ya, tekan pelan-pelan seperti ini ya. Tekan sedikit saja. Kemudian angkatlah atau lepaskanlah gabusnya pelan-pelan. Nah, sudah jadi kan? Mudah ya? Oke. Sekarang kita sudah bisa menggunakan ayunan bandulnya. Yeay, pendulum bolanya gerak-gerak. Yuk, mari kita coba pasang. Coba. Nah, sekarang kita coba kita lihat kalau ini kita tarik yang satu tarik jauh, dia kan diam, semuanya diam, lalu kita lepaskan. Ya, jadi adik-adik bisa lihat kalau satu, maka yang keluar di sana juga satu. Kalau kita tarik ya seperti ini, maka ada gaya balik. Gaya balik itu yang menyebabkan adanya energi potensial. Lalu kalau kita lepas, maka energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik, tepat di posisi setimbangnya tadi. Jadi posisi tadinya diam, energi kinetiknya maksimum atau paling besar. Kita tarik, ini energi potensialnya paling besar. Lalu apa yang terjadi kalau ini kita lepas? Maka terjadi tumbukan. Jadi kalau kita menggunakan satu bola seperti ini ya, jadi bola ini akan menumbuk bola sebelahnya, lalu dari ini numbuk ini, numbuk ini numbuk ini. Yang lepas itu hanya ini satu saja, jadi ini keluar. Jadi yang paling tinggi seperti ini, yang 3 di tengahnya hanya bergerak sedikit saja. Sekarang kalau kita pakai 2, kita coba ambil 2, kita tarik, tetap hati-hati sambil talinya tegang, tapi jangan sampai putus ya, nariknya ya, hati-hati ya. Baru kita lepas. Nah, pertama yang terlihat hanya yang 2 di kiri dan kanan yang bergerak, yang di tengah diam, dan kemudian semuanya bergerak perlahan-lahan dan berayun. Nah, lama-lama dia diam juga. Kita ulangi lagi. Nah, yang di tengah itu sebenarnya dia hanya diam saja mula-mulanya kan, jadi jembatan saja. Jadi energi dari dia dikasih. Kemudian lama-lama karena dia menempel, dia akan bergetar bersamaan. Jadi bolanya 2, maka yang akan naik juga 2. Ya, jadi seperti ini. Jadi kenapa lama-lama berhenti? Karena ini ada energi yang dirubah bentuknya. Jadi kalau ada tumbukan seperti ini kan numbuk ya, maka energi potensial yang ada di sini tadi dirubah menjadi energi kinetik, lalu numbuk ini. Tapi pada waktu tumbukan itu ada beberapa energi yang dipakai untuk merubah bentuk dari bola. Jadi kalau bola sebelum numbuk kan bulat, pada waktu numbuk itu nggak bulat, lalu setelah numbuk bulat lagi. Itu keadaan dari bulat menjadi tidak bulat menjadi bulat lagi, itu perlu energi. Nah, energi itu ambil dari energi potensial dari bola satu ini yang menumbuk ya. Lalu bola 2 numbuk bola 3, itu juga energinya dikurangi lagi. Bola 3 ke bola 4 dikurangi lagi, bola 4 ke bola 5 dikurangi lagi, sehingga energinya setelah berkurang dipergunakan untuk bergerak bola yang terakhir ini, lalu dia maksimum ke energi potensial lagi, tapi numbuk lagi. Karena itu ini kita
Maka lama-lama kenapa berhenti gitu ya? Berhenti itu karena energinya makin lama makin berkurang, lalu terjadi tumpukan. Jadi ini hanya gesekan dengan udara. Udara itu menghambat gerakan dari bola ini. Setelah itu dia bergerak sama-sama. Tapi lama-lama juga akan berhenti. Tapi kalau dua, yang keluar dua. Nah kalau tiga, Kalau kita tarik 3, coba 3. Nah, ternyata bergeraknya begitu. Dia rata-rata 3 ke kanan, 3 ke kiri, kemudian yang tengah yang bergerak lebih lincah. Kita ulangi lagi. Kita tarik 3. Nah, yang di tengah itu yang berperan. Sebenarnya yang paling banyak bergetar yang di tengah. Bergerak bersama, kemudian karena dia bergerak, dia nabrak yang sebelah kiri 2, sebelah kiri berayun, menabrak sebelah kanan 2, yang sebelah kanannya berayun juga. nah kalau tiga mukul ini, maka yang sana nanti yang keluar dua tapi lebih tinggi. Ya kita lihat, nanti kan lebih tinggi. Lebih cepat sekali karena yang 3 dari sana terus tuh akhirnya bergerak seperti ini. Ini berayun terus ya. Jadi kenapa seperti ini? Karena geraknya bareng. Bagaimana kalau keempatnya kita tarik? Kita tarik 4, dilepas. Dia sepertinya yang 3 bergerak bersama-sama, kemudian menabrak yang di kiri dan yang di kanan. Kita ulangi lagi. 4-nya kita tarik. Yang lebih banyak adalah 3 di tengah. Jadi yang karena 3 bergerak ke kiri ke kanan, dia menabrak temannya di kiri dan kanan. Jadi selamat siang, kita ketemu lagi di Kilik Indonesia. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai hukum Newton. Hukum Newton itu merupakan gaya itu ada beberapa, tapi nanti yang kita pakai hanya satu saja. Yang pertama adalah gaya berat, gaya yang dialami oleh semua benda karena adanya percepatan gravitasi. Jadi arahnya selalu menuju ke bawah, yaitu ke pusat bumi. Jadi kalau adik-adik mempunyai suatu benda yang diangkat begitu, lalu kita lepas, maka benda itu akan selalu jatuh ke bawah karena dia mempunyai gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya tarik. Nah, jadi kalau gaya tarik itu adik-adik main tarik tambang, itu merupakan gaya tarik dari adik-adik terhadap teman adik-adik yang ada di depannya. Itu namanya gaya tarik. Lalu juga ada gaya dorong. Adik-adik kalau mindahin kursi nggak kuat, kadang-kadang didorong, maka adik-adik mempunyai gaya dorong. Jadi mendorong, itu gaya dorong. Kemudian adik-adik juga pernah belajar mengenai gaya angkat. Jadi kalau adik-adik mengangkat barang dari tanah ke atas, adik-adik memberikan gaya angkat. Kemudian ada yang kita kenal sebagai gaya balik, gaya yang dipunyai suatu benda untuk kembali ke keadaan semula. Jadi benda itu mula-mula di tanah, lalu kita tarik ke atas, ya. Dia punya gaya berat, dan gaya berat itu juga merupakan gaya balik, gaya yang kembali. Lalu juga kalau adik-adik punya pengen ditarik, maka dia akan ingin kembali dengan benda. Lalu kalau benda itu kita tarik untuk diayun, maka pada waktu adik-adik tarik, pas adik-adik berhenti, dia akan mempunyai gaya balik. Jadi kalau adik lepas, maka benda tadi atau bola yang adik gantung tadi akan kembali ke keadaan semula. Karena itu dikatakan gaya balik. Setelah kita belajar mengenai gaya, kita belajar mengenai energi. Jadi suatu benda yang bergerak punya energi kinetik. Jadi kalau benda itu bergerak, nilainya sama dengan setengah dikalikan massa benda dikalikan kecepatan benda dikuadratkan. Yang dikatakan kuadrat, misalkan
2 kuadrat itu artinya 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Yang kedua, itu energi potensial. Jadi energi potensial, energi yang dipunyai benda kalau dia dipindahkan dari tempat simbangnya. Adik-adik angkat suatu benda, tadi bendanya itu kan ada di tanah, lalu ada diangkat setinggi H. Maka benda itu akan mempunyai energi potensial, jadi energi untuk kembali. Karena itu, energi potensial ada hubungannya dengan gaya balik. Jadi kalau ada gaya balik, maka benda itu akan mempunyai energi potensial. Jadi kalau adik-adik main ayunan, pada waktu menarik temennya yang diayun, maka pada waktu kita tarik, itu dia akan mempunyai gaya balik dan juga mempunyai energi potensial. Jadi kalau per atau pegas itu kita tarik, maka dia juga pada waktu kita tarik pertama panjang, maka dia mempunyai energi potensial. Kemudian untuk benda yang bergerak, jumlah energi potensial dan energi kinetiknya harus tetap. Karena itu, kalau energi potensialnya turun, energi kinetiknya akan naik. Energi kinetiknya turun, maka energi potensialnya naik. Karena itu, pada waktu ayunan itu kita tarik ke atas, energi potensialnya paling tinggi atau maksimum. Saat kita tarik begini, bola yang kecil ini, dia memiliki kecenderungan untuk bergerak. Mengapa begitu? Karena kalau saya lepaskan dia akan bergerak. Artinya dia punya kecenderungan untuk bergerak atau dia memiliki potensi untuk bergerak. Kalau dilepaskan dia bergerak, maka dia memiliki energi gerak atau energi kinetik. Dari sini kita bisa tahu bahwa ya energi kinetik dari mana? Saat dia ditahan seperti ini, saat dia mempunyai potensi untuk bergerak, dia memiliki energi yang tersimpan, yang siap untuk digunakan. Mirip dengan orang ya, dia nyimpan uang di kantong, ya kan, dia punya potensi untuk belanja. Nah, baru dia belanjakan, keluar uangnya. Artinya apa? Artinya saat dia diam begini juga begitu. Saat dia begini berarti dia punya energi juga. Nah, energi apa? Ya energi yang hubungannya dengan potensi untuk bergerak. Berarti dia memiliki energi yang orang sebut sebagai energi potensial. Kenapa disebut energi potensial? Kalau kita lihat begini dia diam, tetapi kelihatan bahwa susunan sistem kita berbeda. Jadi ketika dia begini, dia akan diam dan tetap diam. Berarti dia memiliki potensi untuk bergerak ke sebelah kiri dan kanan. Tetapi kalau misalkan tali ini kita potong, nah dia akan jatuh. Berarti saat dia digantung seperti ini, dia memiliki potensi untuk turun. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa seperti ini, karena dia punya potensi untuk bergerak, berarti dia memiliki energi, orang sebut sebagai energi potensial. Waktu kita lepas, dia akan bergerak makin lama makin cepat. Pada waktu di titik setimbang atau di titik pada waktu sebelum diayun, itu mempunyai kecepatan yang paling besar. Tapi energi potensialnya nol karena dia kembali ke keadaan semula. Lalu karena dia mempunyai energi kinetik, maka dia bergerak, lalu dia ke atas lagi, berayun ke atas. Ya, pada waktu berayun ke atas, itu energi kinetiknya makin lama makin kecil, berubah menjadi energi potensial. Lalu setelah energi potensialnya maksimum, maka dia akan kembali lagi. Karena pas energi potensial maksimum, gaya baliknya maksimum. Jadi gaya balik maksimum, lalu dia kembali ke keadaan semula lagi. Karena itu di sini energi kinetik dirubah menjadi energi potensial atau energi potensial dirubah menjadi energi kinetik. Itu untuk suatu benda yang bergerak.